yang tidak akrab kita akrabin, yang bertentangan kita rangkul. Kita ingin menyatukan warga jadi satu, menjadi RT 28 yang solid. Kemudian di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang nanti diwakilkan oleh seksi-seksi. Ada kegiatan anak muda yang tadinya anak-anak muda terbengkalai, tidak ada yang membina. Mungkin saat ini pelan-pelan kita coba, Pak, pelan-pelan kita coba, karena bertahun-tahun dengan kondisi yang sudah terbiasa terbengkalai, tidak diurus, nongkrong sana nongkrong sini, tidak dipedulikan kehadiran anak muda di perumahan kita. Kita sedang mencoba merangkul mereka, memberdayakan mereka, mengisi kegiatan-kegiatan positif mereka. Salah satunya adalah menyediakan lahannya untuk bermain, untuk olahraga, untuk beraktivitas. Kemudian dengan adanya tadi menyimpang dari tema kita dalam PBB tadi sempat disinggung, itu juga sempat saya tanyakan, kebetulan Pak Bendahara ada di sebelah saya waktu saya bertanya kepada Kosidan, itu sampai saat ini masih dalam proses katanya. Saya tekan, kapan jadinya? Masih proses, Pak. Nah, kalau sudah bicara begitu terus gimana? Kita tinggal ketegasan warga, apakah dana itu kita tarik kembali, lalu kita berhenti berharap dengan PBB itu, atau kita masih berharap? Enggak, mendingan ambil aja. Tarik. Kepanggil Kosijan kemari, kumpulkan warga, pulangkan uang. Uangnya apa Kosijan yang Panggil Kosijan dulu, uangnya dari mana? Kan udah apa Ya. bilang, panggil Kosijan. Ini kan PR lama yang menjadi duri dalam kasih. Iya, jadi ketempuan PR baru. Ya. Kebetulan saat itu saya menyerahkan, mungkin mudah-mudahan Kosijan masih ingat itu. Saya ada videonya, saya menyerahkan, saya tarik lagi. Datanya ada di saya, tapi saya mewakili yang datanya ada di saya. 117 orang saya masih ingat. Ya, selain dari link saya yang masuk ke Kosijan langsung, saya kurang tahu. Tapi kalaupun mau diwakilkan ke saya, sekarang saya sebagai ketua RT, boleh kasih datanya ke saya kasih Kosijan, supaya persoalan mengenai PBB ini selesai, Pak. Coba kita bertanya, apakah urgensinya PBB itu kita miliki? Ya, izin Pak Kan, ya. maaf, waktu bulan apa itu ya, udah setengah tahun yang lalu Belum jawab dong. saya pernah bertanya ke Pak RT yang lama tentang PBB itu. Katanya waktu itu ntar bulan Juli udah ada yang mau jadi sebagian, sekitar 75 kakak. Yang saya mau tanyakan, apakah benar itu bulan Juli udah ada yang jadi 75 kakak itu apa belum? Sekarang yang dia bicaranya kepada siapa waktu itu? Pas di pos sekretariat banyak, ah? blok depannya Blok, iya. Iya, Bloknya yang 75 itu 75 itu dari blok mana ke blok Ya, mana? yang pegang datanya Pak RT lama, katanya ini ntar bulan Juli jadi ini 75 warga. Ada nggak blok AB yang apa yang udah nerima gitu? Ada yang sudah terima belum, Pak? Blok A sudah ada Pak, blok B sudah ada yang terima kopiannya. Ya, Yang mungkin aslinya dikasih kopiannya sudah ada. ada, tapi itu sudah asli nama dia. Tadi Pak Sucipto Wijaya. Pak Sucipto Wijaya, rumahnya Pak Dilo, terus Pak Cijal. Itu sudah ada kopinya dan itu sudah dikasih. Dan Pak Cipto sudah ngambil kopiannya. Berarti bertahap itu dong, Pak? Iya, BBB-nya belum. Iya. PBB itu terbit berdasarkan sertifikat kan sertifikat terbit dulu, baru PBB-nya ada kan. Betul. Jadi ini, Pak, waktu penyerahan itu kan kita bersama-sama. Anggaplah gelombang pertama saya 117 orang. Berarti kan seharusnya 117 itu belum semua, selesai semua tuh kalau memang proses. Kalau 75 orang ini saya tidak tahu atas dasar apa. Ini 75 benar apa hanya baru beberapa, Pak? 3 orang ya, Adib bilang.
yang sudah ngambil 3 orang, yang sudah di-share 3 orang. Nah, Tapi di data emang sudah, termasuk saya juga sudah ada di kita, sudah jadi sertifikatnya, cuman nggak saya ambil kan. Ini cerita sertifikat Pak, bukan PBB Kita Pak. sertifikat Pak. sertifikat. Ya betul. Karena memang gini, kalau sertifikatnya sudah timbul atas nama kita, tahun depan PBB-nya juga timbul dari desa. Gitu. Ya kalau memang ada bukti itu jadi, kita tinggal tunggu saja prosesnya. Berarti cepat atau lambat yang lain menyusul. Ya berarti kalau kalau itu kan memang benar ada, mending dilanjutkan Pak Kar. Ya. Ditanyakan lagi tapi Ya, prosesnya. karena waktu saya tanya, ada badan juga, ada prosesnya. Jawabannya sedang dalam proses. Bukan berarti saya nggak proses Pak, ya, tapi dalam proses Pak. Ya harus sabar. Kalau sudah, ya kita tunggu saja. Berarti yang lain kita menyusul. Intinya ini developer kita batu orang. Susah. Ya, ini menyimpang dari agenda materi kita ya, tapi nggak apa-apa karena ada kaitan dengan warga. Terus yang selanjutnya apa tadi? Ambulan bayar ya. Ambulan bayar itu kan kita dari yang sudah-sudah. Yang sudah-sudah itu kita pakai ambulan itu kan bayar sekian katanya. Ya. Jadi ketika kemarin kita putuskan itu masih asumsi ke sana, masih berasumsi. Nah, semua perumahan katanya rata-rata itu sih bahasanya biaya solar ya, biaya solar sama ongkos bersubsidi. Nah, saya tidak tahu apakah itu ketentuan yang gratis ataukah ada yang meninggal terus bisa mengeluarkan budget untuk bayar supirnya sama mengeluarkan bensinnya untuk perumahan atau keluarga, saya belum tahu. Andai kata ternyata lurah setiap ada orang meninggal pakai ambulan, lurahnya ngasih bensin sama duit buat supirnya, andai kata seperti itu ya. Dan perawatan mobil misalnya ya kita mendingan kita gratis Pak. Nah, ini saya akan tanyakan supaya mengenai itu ya, biasa katanya ada nggak kontribusinya lurah ke warga? Mobilnya kan ada nih, tapi kalau kenapa warga mau pakai itu mesti bayar? Bahasanya bayar apa ganti uang solar atau ngasih uang rokok supirnya itu kan sama aja sebenarnya, keluarkan uang juga. Ya, juga menggunakan tarifnya itu berdasarkan lokasi jarak tempuh. Semakin jauh semakin bayarnya mahal. Iya, masukan dari Pak Ibu nanti saya coba bertanya kepada kepala desa ini free atau tidak. Lalu kemudian apa yang kita kontribusikan untuk desa? Ya bingung juga sih Pak. Apa yang untuk kita kontribusi ke desa misalnya? Lalu desa tanya, Bapak KTP mana? KTP Jakarta Pak. Nah, kalau KTP Jakarta kontribusinya apa untuk saya, kata Pak Lurah, kan bingung Pak. Bisa lokal bisa Pak, bisa. Ini kan untuk menyatukan kita. Sama Rukem itu kan sama kayak forum warga Taman Indonesia misalnya. Kita hanya bikin perkumpulan untuk internal kita. Tetapi kalau kita bertanya kita kontribusi apa ke desa, desa tidak minta kontribusi apa-apa, hanya itu warga yang sudah tinggal di sini tidak KTP, itu kontribusi yang diminta desa. Mungkin setelah ada KTP-nya berubah menjadi penyebab barangkali adakah bantuan, apakah keringanan atau apa itu mungkin ada ya. Tapi sejauh ini memang saya juga mengikuti pergerakan dari zaman yang lama, memang tidak ada, hanya ya begitu aja seperti ini. PKH berjalan. PKH yang mendapat manfaat di sini ada sekitar 6 orang Pak, dan itu setiap bulan berjalan
ada beberapa nama-nama termasuk BFD itu menerima, Blok B, C juga menerima. Ada yang namanya dulu sudah pernah didaftarkan, sampai sekarang kalau ada pembagian sembako dia dapat undangannya, dikasih ke saya kasih yang bersangkutan. Nah, ke depan kan saya juga akan menambah jumlah penerima PKH, karena di sini ada anak yatim, ada fakir miskin, manula, lansia. Ini sedang saya minta tolong Pak Sekretaris untuk data supaya kita bisa tahun 2025 kita tambah lagi penerima PKH-nya Pak. Ya, kita tidak bisa membantu orang itu dalam bentuk uang ya, minimal kita bisa menuntun dia untuk mendapat manfaat PKH dari desa Bumi Bakti. Dengan mungkin dilihat KTP-nya juga barangkali ya. Tapi saya akan coba Pak untuk membantu supaya warga tersebut yang kondisinya lansia, difabel, ataukah dalam kondisi yang kategori di bawah garis kemiskinan misalnya ya, kalau tak ada sih nggak apa-apa. Kalau misalnya ada kan ini perlu kita angkat juga, perlu kita dukung juga. Jadi tidak hanya kita memikirkan fisik sarana prasarana perumahan, tetapi manusianya kita perhatikan juga yang membutuhkan jumlah tangan kita. Terus apa ikut hukum nggak apa-apa. Ayo semua ya, duluan ya. Ya, Ada wakil. Rukem nggak apa-apa, iurannya bisa turun, kurangnya 5.000. Karena kan rukem ini ya hanya paguyuban saja, tidak wajib juga tidak. Siapa yang mau ikut dapat manfaat, yang tidak ikut juga tidak apa-apa. Jadi keberatan iuran dari iya. Jadi kalau emang nggak perlu, ya programnya yang nggak bisa ditanemin kok. Nah itu tadi karena kita di sini kan udah peduli. Bahkan saya sendiri merasa nggak wajib gitu. Gimana solusinya? dan kalimatnya mana? Gini Pak, sebenarnya kita disebut dulu. Oke, kita akui itu. Kita akui itu, kita disebut dulu. Dan kita mulai bangun. Hari ini kita bangun kembali dari situ untuk menjadi kebersamaan kita. Ada program-program yang kita gelontorkan, itu juga perlu dukungan warga. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mendukung, is oke, nggak masalah. Berarti dia tidak ikut program itu. Kalimatnya juga secara pribadi tidak wajib bagi beliau, ya nggak masalah. Tapi kalau yang warga memang butuh dengan program ini, is oke, silakan. Toh iuran sebelumnya juga kita perbanding 50.000 nggak ada program ini. Dan untuk sekarang dengan iuran yang sama ada program ini, kan itu. Tapi kalau memang yang bersangkutan atau warga secara pribadi, secara personal merasa keberatan atau tidak wajib, ya nggak masalah. Gitu. Berarti rukum ini sudah digabungkan untuk program warga semua. Secara program iya, karena ikut dengan iuran. Belum ada kesepakatan. Ini program Pak, program RT. Ya kan belum ada kesepakatan. Dan poin-poinnya itu yang sudah disampaikan. Gitu loh. Kita di sini kan untuk ngobrolin itu bang, untuk mengesahkan. Betul. Berarti kan nggak boleh wajib. Oke. Mungkin Pak Gani mungkin yang bisa menyampaikan Pak ya. Terima kasih. Ini saya menambahkan Pak Ibu ya. Ya pak. Jadi rukem ini sebenarnya sudah ada dari RT yang lama. Masalah disahkannya atau nggak disahkannya, ini juga kita nggak tahu nih histori awalnya seperti apa. Yang ada kan pusingnya semua. Pak. Nah, Sekarang. jadi waktu dulu juga itu tertatih-tatih dengan kita hanya mendapatkan 500.000 kalau saya nggak salah, itu berjalan walaupun pelan gitu. Dan ketika kita serah terima waktu itu saya sama Pak Mansur, dia juga mengatakan itu, menyampaikan
Kalau dengan iuran segitu itu agak susah. Cuman kami dari pengurus yang sekarang setelah mencari tahu uang 50.000 itu ada di pos mana aja, akhirnya kebuka sedikit demi sedikit, itu kebuka Pak. Cuman kita nggak usah tarik ke belakang lagi karena kalau menurut saya pribadi nggak ada guna juga Pak, nggak selesai-selesai permasalahan perumahan kita. Jadi kalau seandainya Pak Kipu cuman pengen ini kita sepakati atau enggak, ya mungkin malam ini bisa, termasuk uang yang awal tadi ditawarkan uang 20.000, malam ini kita selesaikan Pak. Karena kalau bapak-bapak diam, yang datang ini diam, rukem ini nggak selesai. Nah, jadi biar ini legalnya jelas, bapak-bapak juga saya rasa ini udah mewakili lah, walaupun sebagian kecil. Harapan kita Pak, ada ketegasan di sini Pak. Jadi saya juga berharap jangan lagi ini menjadi wajib tidak wajib. Semua warga yang di sini harus wajib agar krisis kepedulian itu tadi hilang. Kami mencoba membangun sedikit demi sedikit, dan itu juga nggak terlepas Pak dari dukungan bapak-bapak semua. Kami nggak akan bisa berjalan kalau kita nggak kompak. Kalau Mas, maaf Pak, kalau ngomong wajib nggak wajib, nyatanya kita nggak bayar kan juga nggak dapat Pak. Iya Pak. Jadi gimana itu solusinya? Jadi begini Pak, makanya kita buatkan aturan Pak. Di aturan itu tadi mungkin udah disampaikan sama Pak RT dan Kong. Marilah sama-sama kita balik kepada kesadaran diri Pak. Dan pun kalau ada yang nggak bayar dengan jangka waktu yang kita berikan tadi Pak, kita dari pengurus tetap peduli Pak. Dengan cara apa? Kita keluarkanlah kas yang ada di kita Pak. Itu sebagai perhatian dari pengurus kepada warga yang mungkin tanda kutip bandel gitu Pak. Karena kita juga nggak tahu Pak ya situasi ekonomi bapak-bapak sekalian seperti apa gitu. Makanya saya kemarin udah coba ngobrol ke Ngkong. Kalau seandainya bapak-bapak ada yang berat dengan 50.000, sampaikan Pak. Daripada bapak nunggak, dan ini akan menjadi penyakit. Penyakitnya apa nih teman-teman yang lain aja, bapak-bapak yang lain, si ini nggak bayar boleh, si ini rajin bayar, si ini bayar nggak boleh, ini harus bayar. Nah, jadi kita mau Pak, kalau memang bapak nggak sanggup, kami nggak pernah beberkan Pak. Bapak hari ini ngomong ke Ngkong nggak sanggup bayar 50.000, cuma sanggup bayar sekian, sampaikan kami nggak akan beberkan Pak. Saya nggak pernah bilang bapak ini nggak sanggup bayar, enggak Pak. Itu cuman ada di batas kepengurusan kita Pak. Dan mungkin Pak RT sama bendahara aja yang tahu itu Pak. Jadi marilah sama-sama kita putuskan hal ini Pak, biar selesai masalah hukum ini. Jadi yang dibilang Pak Kipu itu tadi selesai gitu. Krisis kepedulian kita hilangkan. Kita harus sama-sama peduli. Bapak-bapak yang ada di rumah, jika ada yang kemalangan, kita kembali kepada diri kita. Karena kalau diwajibkan mungkin bapak-bapak kerja. Kita nggak bisa paksakan, tapi kita minta semaksimal mungkin. Kalau kita ada di rumah, marilah sama-sama kita hadiri. Jadi program ini harus tetap berjalan. Tradisi ini harus tetap kita pegang kuat Pak. Karena kita nggak tahu Pak umur Pak. Bisa tahu besok siapa kita nggak tahu. Nah, makanya harapan kami pengurus yang baru yang kerjasama dengan tim Rukem, kami minta lah Pak, ayo sama-sama kita peduli, kita buka hati kita Pak, kita tanya pada diri kita kembalinya kemana sih nanti gitu.
Kalau bapak-bapak tetap kekeh mau nggak peduli, siapa lagi yang harus peduli Pak dengan lingkungan kita gitu? Siapa lagi yang harus peduli dengan tetangga? Toh nyatanya memang ketika ada sesuatu terjadi, tetangga kiri kanan kita yang awal melihat kita Pak. Gitu. Saya mungkin tergabung dalam kepengurusan baru beberapa bulan, kemarin saya udah mulai melihat tuh Pak. Marilah Pak sama-sama gitu. Jadi mungkin nanti dipimpin Pak RT atau pembina hukum kita legalkan Pak Ibu masalah hukum ini Pak. Betul Pak, makanya kan pertanyaan di awal saya kan jelas Pak. Saya sendiri meragukan hubungan kita di luar aja belum nyampe loh Pak ke sana. Terus kita sendiri harus menyepakati yang bahwasanya kemampuan pengurus pun juga nggak bisa di situ, gitu loh Pak. Betul nggak ini? Kita sepakati dulu, boleh nggak kira-kira? Ya kita sepakat Pak. Memang dari awal untuk menyelesaikan masalah kita yang kemarin udah terjadi itu memang agak sulit Pak. Krisis kepercayaan warga itu terhadap pengurus mungkin pelan-pelan kami rapikan itu. Makanya tadi Pak, kalau boleh dibilang, ya anggaplah saya ini bukan kurang peduli Pak. Justru saya bicara seperti ini kan saya nggak pernah membawa nama yang lain, saya pribadi. Makanya saya di sini melihat bahkan kenapa sih kok harus program ini yang kita tekankan gitu. Sedangkan kita tahu kita punya anggaran lebih kan gitu. Bahkan untuk pembanding di luar urusan kita gimana, ya contoh sepele tadi, kenapa sih ambulan kok masih pakai kan gitu, masih bayar, padahal kan jelas. Ya Pak, insya Allah pelan-pelan kami perbaiki Pak. Tadi Pak RT juga udah menyampaikan, mungkin nanti akan disampaikan ke desa. Jadi mungkin sekarang yang harus kita sepakati pertama, marilah sama-sama kita saling peduli. Hukum ini kita legalkan atau tidak? Tetap masih janggal Pak. Kalau kita mau peduli takarannya kita nggak bayar 3 bulan kita nggak dapat kok. Enggak Pak. Gitu loh Pak. Enggak Pak. Kita nggak usah di luar konteks pengurus bisa ngasih Pak ya. Kita ngomong untuk ini program ini. Nyatanya kan di situ Pak. Enggak. Jadi begini Pak Kipu. Tadi kan sudah saya sampaikan. Kalaupun memang warga ini tidak bayar, kami sebagai pengurus mencoba mengcover dengan kas RT Pak. Karena yang kami khawatirkan Pak, yang kami khawatirkan ada pemikiran 1 atau 2 orang warga yang nanti mencoba-coba, coba saya nggak bayar lagi. Ketika terjadi ini seperti apa wujudnya nanti bantuannya ke saya gitu. Jadi karena begini Pak, tadi kan udah kita sampaikan Pak, kalau nggak salah tadi blok I28 ya, blok I28 kemarin Pemalangan dan dia memang belum bayar, akhirnya kita tetap peduli tuh Pak, kita keluarkanlah dari kas kita gitu Pak. Makanya saya bilang tadi kembali kepada diri kita masing-masing gitu. Sikap gotong royong kita, sikap kebersamaan kita itu masih ada enggak gitu. Disinilah mari sama-sama kita satukan tekad agar kita masih peduli dengan warga atau tetangga kita satu perumahan. Memang Pak kalau dibilang berat, agak berat Pak, karena satu RT ini kita masih banyak banget Pak. Jadi untuk menyatukan semuanya kami butuh waktu Pak. Berarti nggak layak ya kita satu RT ya? Harusnya enggak Pak, karena terlalu besar Pak. Bisa jadi bahan Pak nanti untuk masukannya bisa pecah. Nanti mungkin ya Pak RT ya, untuk desa kepala desa yang baru nanti mungkin kita ajukan gitu Pak. Izin Om, saya pengen dengar tata cara rukumnya Om Kipu gimana. Yang pengennya Om Kipu tuh gimana? Saya pengen dengar coba. Oke, kalau saya karena kan dasarnya kan di krisis kepedulian Pak. Dan kalau hukum yang saat ini diajukan itu
kepusingan yang ada pastinya kan itu, karena kita belum jalan aja kita udah bingung ini bingung itu, padahal gambarannya banyak. Sedangkan kita sendiri pun pengurus lah katakan belum mencoba untuk di luar. Bagaimana kita bisa menjalin kerjasama, ibaratkan sih gitu Pak. Ya kalau saya karena hukumannya ini untuk kepedulian ya mungkin gampangannya setiap ada orang meninggal kita kasih aja door to door ini kartu, semacam kartu bulanan. Andai kata dia kembali berarti pasti bawa itu dengan santunan seikhlasnya. Andai kata tidak, dari pengurus sendiri punya tanggung jawab untuk mengambil, berarti orang itu tidak datang. Bisa nggak sih kita menghukum orang itu secara batin bahkan atau secara pribadi? Ya saya sih kembalikan lagi aja, karena di sini kita kan ngomong krisis kepeduliannya tadi, dan di situ kita pun juga nggak ngomong nominal kita ini itu. Andai kata kita bisa menjangkau nantinya untuk pembelian alat mandinya atau apa, yaitu mudah-mudahan dimudahkan juga. Andai kata. Jadi Solusinya sampai di DPR mati. Solusinya gimana? cek. Jadi gini Pak Kipu ya, yang berjalan sekarang ini Pak, kenapa kemarin kita berpikir segera kita buat hukum lagi, karena memang ada masukan dari warga Pak, masukan dari warga karena ada sisa Pak, yang tadinya warga tahu uang sampah itu 20.000, toh ternyata setelah kita cross check langsung itu hanya 15.000. Jadi sebenarnya Pak, timbulnya itu karena ada masukan Pak, gimana kalau yang 5.000 itu kita jadikan dana rukem gitu Pak. Jadi kalau kita punya budget lebih itu harusnya bayanginnya yang banyak Pak, cuma yang satu kan. Cuman gini Pak, untuk kami di awal pengurus ini Pak, kami belum berani untuk menaikkan standar iuran gitu Pak. Mungkin nanti kalau warga setuju, memang kita sih kepengennya, saya pribadi juga Pak, awalnya ketika dibilang 1,5 juta itu, saya bukan nggak mendukung Pak, saya ngelihat kekuatan iurannya itu Pak. Kalau pengurus masih merasa ragu kayak gitu Pak, saya pun juga bisa ragu, jangan-jangan pengurus nggak punya program kerja yang tetap. Kita punya program kerja yang tetap, cuman untuk Masih menunggu bayang-bayang, oh nanti tunggu ini, tunggu masukan ini itu, akhirnya terbengkalai lagi Pak. Ini, Kita Pak, kan udah pernah dihadapi kondisi seperti itu. betul. Jadi begini Pak, kami itu pengurus mengantisipasi Pak. Kami Hanya program kerja itu kan jelas dan itu jadi fokus pribadi utama gitu loh Pak. Makanya kalau bahasanya masih ini dapat masukan ini akhirnya kan ya terbengkalai, nggak ada kemungkinan gitu. Ini Pak RT gitu. Jadi gini Pak Ibu maunya gimana? Coba presentasikan rukem versi Pak Ibu. Ya kalau saya sih tadi Pak, gampangannya seperti itu. Saya cuma minta kertas seperti kertas bulanan dan itu nanti sifatnya dibagikan ketika ada orang yang meninggal dan itu untuk semua warga. itu di luar iuran Pak ya. Jelas, dan kita nggak mengutip iuran dan itu seikhlasnya kita datang. Yang penting kita butuh kartu itu datang. Berarti tanda kita juga datang dong ke lokasi. Betul. Mungkin nggak sih kita kartunya datang sendiri, kan nggak mungkin. Nah, kalau saya kan sifatnya untuk menghukum juga Pak, karena ini kita udah rasa krisis kepedulian loh Pak. Dan kita mungkin dengan kebijaksanaan pengurus yang lain bisa mengalokasikan yang lain untuk yang apa, sambil melihat kebutuhan hukum ini butuh nggak sih pemandian. Sedangkan di sini kita kan juga sering ketemunya kan jenazah rata-rata dibawa ke daerah masing-masing Pak. Nah, mungkin nggak sih jadi minimal bisa jadi perbandingan gitu loh Pak. Ya baik, saya terima masukannya. Namun begini Pak Ketum, kalau kita geger malam ini bukan membahas legal dan tidaknya,
pergerakan rukem. Terus kalau mau legal, legalnya dengan cara apa? Ya yang pasti kalau rukum tadi kan karena ini sudah dibentuk, dikonsep sedemikian rupa, tapi kalau saya pribadi merasa masih janggal, ya kan tadi Pak? Ya tidak apa-apa, itu kan pribadi. Sementara rukem yang sudah kita jalankan, manfaatnya sudah diterima oleh warga. Kalau ini dikatakan tidak legal, terus kita bubarkan, sebenarnya ini PR-nya pengurus lebih ringan, nggak ada ngurusin rukem, lebih ringan. Kita batalkan nih, nggak ada rukem. Menurut masukan dari Pak Tipu, rukem ini tidak layak, kita bubarkan di sana. Lalu bagaimana kutipan-kutipan yang sudah kita berikan kepada dana-dana yang kena musibah? Pertanggungjawabannya seperti apa? Kalau kita membahas legal dan tidaknya malam ini untuk rukem, kaset Pak, terlambat. Sudah 3 bulan kita berjalan dan manfaat sudah dirasakan oleh warga, mayoritas warga setuju. Kalau Pak Ibu secara pribadi tidak setuju, boleh, namanya juga pendapat. Tapi warga yang sudah merasakan manfaatnya dan yang sudah berharap bahwa kedepannya akan mendapat manfaat dari iuran bulanan itu, harapannya seperti apa, kan gitu. Jadi saya sebagai ketua RT kan harus berpikir imbang. Mungkin satu sisi ada suara Pak Ibu mengharapkan rukemnya bubarin saja, ganti dengan kartu. Oke, dengan kartu. Ya kartu iuran saja, nagihnya minta ampun Pak, sulitnya. Ya berarti pusingnya nambah lagi Pak rukem. Loh kalau dengan kartu itu malah nambah Pak. Pak Ibu jadi membebankan pengurus, selain iuran bulanan suruh ngiderin, kalau ada yang meninggal ngiderin kartu. Tapi dengan dana rukem yang sudah tersimpan di kasnya pengurus RT, kapanpun orang itu meninggal dunia, dana tinggal disiapkan, nggak pakai kartu. Ini kan membahas kartu, berarti harus cetak kartu baru, harus door to door, harus menjelaskan. Sementara program ini sudah berjalan Pak. Ini adalah program kerja dari pengurus RT baru yang mencoba mencari perubahan untuk menyulam kembali krisis kepedulian tadi. Istilah krisis kepedulian itu kan muncul malam ini saja dari Pak Ibu. Ya betul. Kemarin kita door to door sampaikan kepada warga itu antusias, bahkan di luar dari 50.000 yang disetorkan itu ada yang nambah untuk orang tuanya, untuk saudaranya yang tinggal di sini, meskipun bukan KTP sini Pak, karena berharap ketika terjadi musibah saya sudah ada bantuan, kan begitu. Nah, saya tidak mungkin menghancurkan harapan-harapan warga yang sudah antusias membayar dengan sukarela dan tidak perlu ada kartu karena sudah dicatat oleh bendahara. Itu Pak Ibu. Jadi mungkin malam ini bukan membahas legal dan tidak legal, sah dan tidak sahnya, bukan. Agenda ini kita menjelaskan rukem yang sudah berjalan 3 bulan dan kedepannya akan seperti apa. Adapun dana 20.000 tadi itu penjelasan kan belum lengkap ya. Jadi 20.000 tadi kan masukan juga dari anggota rukem yang warga kita peduli dengan rukem, menyarankan bahwa keranda di masjid kan sudah ada. Kalau yang muslim meninggal masih pakai keranda itu, minta izin sama DKM pasti boleh. Nah tinggal tatakan untuk pemandian yang beberapa hari kita rasakan itu kita pinjam sana pinjam sini Pak. Itu kesulitan mencari, kebetulan saja itu ada kita mendapatkan pinjaman dari perumahan lain. Nah bayangkan kalau pas saat kita butuh
ternyata pemandiannya dipakai juga. Kembalikan lagi ke warga. Sementara almarhum ini atau almarhumah butuh dimandikan langsung, disolatkan langsung dikubur. Itu bagaimana gitu? Dana 20.000 itu sebetulnya wacana dari pengurus akan meminta kepada warga bantuan iuran pengadaan pemandian mayat yang agendanya akan diedarkan sumbangan 20.000 atau 10.000. Itu sebetulnya wacana, bisa jadi dan bisa juga tidak kalau warga setuju. Jadi warga nggak setuju juga tidak. Untuk antisipasi pengadaan pemandian mayat, kalau yang meninggal itu keluarga kita, nyari tatakan pemandian itu kemana gitu. Kebetulan beberapa kejadian itu memang ada hubungan dengan perumahan lain, Pak. Yang tadi Pak Kepu kita tidak ada hubungan dengan luar, ada. Kita hubungan dengan desa ada, hubungan dengan pemakaman ada, kita konsultasi dengan perumahan lain yang sudah ada rukemnya juga kita jalankan, kita mengutip atau menjiplak, mengadopsi cara kerja rukem-rukem di perumahan lain juga iya, karena kita tidak punya pengalaman. Yang dulu rukem ini hanya menjadi wacana wacana tarik ulur, apakah di bawah DKM, apakah di bawah RT 28, yang pada akhirnya tidak terlaksana juga. Maka ini menjadi program pengurus RT baru, Pak. Kami ini baru melangkah satu persatu. Kalau untuk kesempurnaan ya kita belum sempurna. Justru saya mau masukannya itu menyempurnakan program rukem yang sudah ada. Kalau dioper alih dengan menggunakan kartu sangat repot, Pak. Sedangkan iuran aja, kita iuran pakai kartu saja kadang-kadang kartunya disestempel juga enggak, kadang-kadang dana sudah ditarik, itu akan sangat menyulitkan. Apalagi begitu kejadian meninggal langsung kita edarkan door kematian. Iya, kalau ada orangnya yang rumah yang kita datangin, kita kasih. Terus petugas yang ngutipin dari rumah-rumah ke rumah ini siapa? Kalau petugas ngutipin enggak, Pak. Jadi andai kata nanti setelah dibagikan dan kita menghitung secara jumlah yang kembali nggak sesuai, ya memang kewajiban kita untuk mengambil lagi. Berarti kan orang itu tidak datang. Makanya kan ya saya sih berpikirnya untuk itu tadi, Pak, karena di sini saya sendiri udah merasa krisis kepedulian tadi. Andai kata dengan orang ditegur seperti itu bisa berubah nggak sih? Kan gitu, Pak. Sulit, Pak. Ini kartu keluarga saja saya sudah gembar-gembar. Ini, Pak, ini kewajiban mereka mau didata di desa ini. Ini kartu keluarga yang memang mereka simpan dan semua. Karena nyatanya di program Rukem sendiri kan juga Rukem pun juga belum bisa berandai-andai. 1,5 juta dengan anggaran 5.000 tidak mencukupi, maka diturunkan grade-nya menjadi 1 juta. Mungkin di awal ya, kalau iurannya sudah 10.000 per orang baru menuju ke sana. Gimana Pak? Izin Pak Kar. Jadi kan kalau yang saya cermati ini tadi kan berpacu pada apa namanya? Yang kata Om dan juga bilang legal apa dilegalkan sekarang atau enggak. Ini berarti kan Rukem ada dua tata cara ini. Sama-sama Rukem doang kan. Satu tata cara yang udah biasa bulanan tagih 5.000. Satu lagi yang usulkan dari Pak Kipu, tata cara dengan cara pembagian kartu. Ya kita kembalikan kepada warga. Maunya yang cara mana? Kalau saya pribadi ya cara yang udah biasa aja. Yang kalau saya pribadi ya sekarang mumpung banyak warga, tanya satu persatu.
pilih yang cara mana, ya itu yang dijalankan. Ya sudah berjalan. Kalau Nah. dua-duanya, cakep. Nggak mungkin lah Ya, dua-duanya. semoga aja nggak imbang. Semoga aja nggak imbang. Harus Ya pilihan. kan? Pilihan nggak udah Pokoknya dua-duanya. 50% plus 1 lah. Soalnya buat layak langsung ke rumahnya yang meninggal tuh susah loh gimana. Iya, makanya kita tentukan pilihan ke warganya aja. Enggak itu Buat layat aja nggak bisa tahu. ini contoh ya. Kemarin yang meninggal Bloko. Saya nyari abang ini, bapak ini nggak nemu. Narik. Nah, Iya, kalau kan pas saya yang meninggal bayar. saya kasih kartu, bapak bisa kasih ke saya enggak? Ya bapak yang narik lah. Saya Iya. bayar. Saya ke sana. Terus kemudian mungkin istrinya atau siapanya harus mengeluarkan uang. Kita pilih, udah jadi satu aja Pak sama iuran lah. Jadi saya mau narik mau udah nggak direpotkan. Bapak pilih yang mana? Maksudnya iuran tetap sih, yang goceng itu tetap ya. Kalau ada yang meninggal ya tarikin lagi itu yang tadi pakai kartu ya nggak apa-apa juga. Berarti double. Ya nggak masalah. Enggak, maaf Pakar. Ini. Ya, Enggak. ini cara lagi ada lagi. Enggak Pakar, maaf. Ini enggak salah. Jadi gini Pak. Jadi dana yang sudah ada tadi, lebihan dana yang sudah ada itu bisa diolah untuk yang lain. Gitu Pak. Jadi fungsinya kartu itu tadi kita datang sekali